Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Agung Al Barokah, tepatnya di Jalan Melati Raya, Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pada siang hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan ria. Ya, waspadai ria di bulan puasa. Itulah judul atau tema pada siang hari ini yang akan dibahas oleh guru-guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Langsung saja pemirsa kita simak nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah senantiasa berkahi kehidupannya, amin. Sehingga senantiasa istiqomah dapat membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al Barokah Bekasi, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minum es tebu bareng anak kembar. Enak ya Bu ya, apalagi puasa ya. Ulangi Bu, minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital dan teknologi sekarang ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi kita. Ketika kita ingin melakukan suatu amal kebaikan, ada potensi bagaimana kita ingin menunjukkan kepada orang lain terkait kebaikan yang kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Ada yang pengen flexing, ada yang pengen pamer, biar tahu apa yang kita lakukan. Walaupun itu semua kembali kepada niat. Itulah kenapa Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Dan tidak lain perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan satu amal kebaikan, tak lain adalah yang melandasinya agar kita senantiasa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan niat yang ikhlas dalam mentaatinya semata-mata untuk menjalankan agama. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu ikhlas?
Ikhlas itu adalah kemurnian hati dari segala sesuatu yang merusaknya. Apa Ustadz yang merusak hati? Tak lain adalah penyakit ingin di. Apa Bapak Ibu? Ingin di. Ingin dilihat, ria, betul? Ingin didengar, sum'ah. Ingin dibalas, pamrih. Padahal orang ikhlas takkan pernah menuntut balas. Sebab ikhlas itu memberikan tanpa janji, melakukan tanpa tapi. Kalau ada orang yang berpuasa, tapi ada syaratnya, Ustadz, saya mau puasa full, tapi syaratnya nanti saya mau minta THR-nya double sama suaminya. Betul ada Bu yang begitu? Waduh, ngomong-ngomong THR, udah dapat THR belum Bu? Wah ini kode Pak dari istrinya Pak. Ini saya curiga Pak, kodenya nggak cuman bilang belum doang. Setelah ini nanti update status, tapi bukan pakai kata-kata. Tapi ibu-ibu pada bikin video. Gimana kodenya? Teh susu sudah, teh manis sudah, teh pahit sudah, THR belum. Waduh. Kata bapak-bapaknya, nggak apa-apa saya nggak dapat THR, tapi dapatnya teh ini. Wah itu lebih bahaya Pak. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa perbedaan antara ria, sum'ah dan ujub? Ini yang awal yang harus kita fahami bersama. Kata Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, itu dijelaskan bahwasanya ria itu adalah talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia, bi ira'i khisalil khair, dengan menampakkan sifat-sifat kebaikan terhadap mereka yang melihatnya. Jadi bagaimana kita menarik perhatian orang karena ingin dipuji, karena ingin dipandang. Bahkan Ibnu Abdus Salam dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip apa yang beliau sampaikan, riya itu adalah ayya'mala li ghairillah, mengerjakan sesuatu dengan niat selain karena Allah. Kemudian apa sum'ah? Kata Ibnu Abdus Salam, beliau mengatakan bahwasanya sum'ah itu adalah ayyukhfiya ayya'mala lillah, menyembunyikan pekerjaannya karena Allah, summa yuhadditsu bihin nas, tetapi dia menceritakannya kepada orang banyak. Contoh, ketika di masjid diumumkan sedekah fulan alhamdulillah 2 juta rupiah, sedekah fulan alhamdulillah 3 juta rupiah, yang akhir disebutkan alhamdulillah sedekah dari hamba Allah 10 juta rupiah. Yang di pojok colek-colek sambil bisik-bisik Bu sama teman sebelahnya, tuh kalau sedekah tuh kayak gitu, seharusnya nggak perlu disebut namanya, tulis aja hamba Allah. Tapi tahu nggak hamba Allah itu siapa? Itu saya yang nyumbang. Nah, itu mah sama aja bohong ya Bu ya. Itu yang disebut dengan sum'ah, ingin kebaikannya didengar oleh orang lain. Lantas apa itu ujub? Ujub itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, ada riwayat yang menjelaskan salasun muhlikat, ada 3 yang akan mencelakakan manusia, membinasakan manusia. Syuhun muta', sifat kikir yang diikuti. Kemudian apa lagi? Wahawa muttaba', nafsu yang diikuti. Yang terakhir adalah i'jabul mar'i binafsih, merasa bangga dengan dirinya. Kalau bukan karena gue nggak bakal itu jadi bukber. Wah, kalau bukan karena saya kubah masjid nggak jadi katanya. Padahal yang ngerjain kan tukang ya Bu ya. Nah, itu merasa bangga, padahal Allah menyampaikan waman nasru illa min indillah. Tidak lain kemenangan, kebaikan, pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Kita hebat, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, kita diberikan nikmat. Itu semata-mata karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan nikmat, dihadirkan singgasana di depannya, beliau menyampaikan hadza min fadlir rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyampaikan ghaib dhahraka al-khalqi ilaika bi dhahrillahi ilaik.
Hapuskan, hilangkan pandangan makhluk kepadamu, cukuplah pandangan Allah. Hilangkan perhatian makhluk terhadapmu, cukuplah perhatian Allah. Karena sesungguhnya tidak usah kau sibukkan amalmu, apakah dipuji atau tidak, dilihat atau tidak, dibalas atau tidak. Yang perlu kita yakini bahwasanya kita meyakini Allah mengawasi kebaikanmu dan kebaikanmu akan Allah berikan balasan yang terbaik. Maka jangan nodai amal kebaikanmu hanya karena ingin dipuji, tapi ikhlaslah dan yakinlah cukuplah hanya Allah lah zat yang maha terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza, Ustadz Fauzan yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya. Karena bisa jadi kita tidak menyadari atau di dalam hati kecil kita, kita justru melakukan apa yang disebutkan oleh guru kita tadi, ria, ujub, dan sum'ah tadi. Di antara tadi yang disampaikan oleh guru kita, ria adalah mencari kedudukan di sisi manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya, apa yang kita lakukan, amal ibadah, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih berkaitan dengan atau tema atau judul kita pada siang hari ini, yaitu tentang ria di bulan puasa. Insya Allah akan disampaikan selengkapnya nanti, akan ditambahi oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.